Halo Tribuners, kita jumpa lagi nih di edisi bincangtribunlombok.com. Kita berbicara berbagai macam hal di edisi ini, dan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana membangun usaha dari usaha yang mungkin tidak seberapa sehingga menjadi usaha yang meluas, mendunia bahkan. Dan kita sudah hadir di sini untuk mengobrol terkait itu dengan narasumber ahlinya, pengusaha asal Mataram yang sukses sekali. Di sini sudah hadir founder Nuts Sapphire Cookies, Ibu Sayu Wibawati. Selamat datang di kantor Tribun. Terima kasih sudah hadir, Bu Sayu. Sama-sama. Dan kita di sini ingin membicarakan bagaimana kisah sukses Nuts Sapphire Cookies dari yang dulu cookies rumahan yang kecil-kecilan sehingga sekarang sudah dikenal senusantara, bahkan sudah dikirim ke luar negeri juga. Itu Nuts Sapphire mulainya dari tahun berapa? Iya, jadi Nuts Sapphire itu berdiri 2012, akhirnya September waktu itu. Jadi sebenarnya kegiatan itu untuk mengisi waktu luang ya, supaya bisa jadi uang gitu. Kebetulan anak udah mulai besar. Nah, waktu itu terpikirnya camilan buat anak-anak tuh yang ada nilai gizinya gitu loh. Nah, kalau di Lombok itu kan banyak biji-bijian ya. Betul. Dimana kita tahu biji-bijian itu kan banyak nutrisinya. Jadi langsung kepikir aja gitu kalau bikin kue kering dari biji-bijian gitu. Resepnya sih dari resep nenek moyang ya, kue kacang tanah sebenarnya. Tapi justru waktu itu bikinnya yang kacang hijau. Karena sering banget gitu loh kacang hijau tuh kadang dibuat jadi bubur, kadang bikin es kacang hijau, kadang bikin yang kacang hijau direbus kasih gula merah, kasih jahe gitu aja udah enak banget gitu loh, yang dimana ibu-ibu pasti tahu nilainya gizi kacang hijau itu sangat tinggi gitu loh buat anak gitu. Awalnya sederhana banget. Jadi gimana bikin camilan buat anak-anak supaya camilan itu ada nutrisinya. Itu awal mula Nuts Sapphire. Awal mulanya. Terus mulai berkembang, mulai dijajakan yang mencoba cookies pertama kali itu dijajakan ke anak, terus ke siapa, kemudian berkembang. Yang pasti kita tes dulu ya ke teman-teman dulu. Kemudian ketika responnya bagus, kita coba mulai dengan langsung bikin izin usaha waktu itu. Oh, langsung? Cuman kita titipnya masih di warung-warung yang kecil gitu loh. Kalau sore itu keliling gitu, cari warung-warung yang mau terima. Nah, namanya kita usaha belum punya ilmu, bukan nggak tahu apa-apa ya. Jadi kue kacangnya itu taruh di mika, di staples, kasih isolasi ya. Pada umumnya lah yang baru mulai gitu. Jadi titip di toko-toko. Ada banyak toko sih, ya ada yang nolak, ada yang mau terima. Nah, kemudian kita cek nih setiap 2 minggu, ada yang masih utuh, ada yang baru laku 1. Jadi benar-benar yang mengenalkan produk baru yang dengan rasa berbeda ya, waktu itu memang agak susah. Apalagi kalau kue kering itu biasa kan orang pas lebaran aja gitu. Betul. Loh. Ketika kita bikin kue kering yang bukan musimnya lebaran, kayaknya orang mau beli tuh kayak belum mikir gitu. Iya gitu loh. Kayaknya bukan waktunya makan cookies. Iya. Jadi perjalanan seperti itu. Nah, setelah berjalan hampir 1 tahun, kok profitnya sedikit banget ya dengan dikemas hanya memakai mika. Karena kalau sudah pakai mika, gitu. Iya kurang menarik. Kita nggak bisa masuk ke toko-toko yang lebih besar ya. Jadi mulai berpikir, waktu itu ngelihatnya di Lombok itu kan pariwisata mulai naik. Betul. Ya, mulai terkenal. Nah, kepikir nanti kalau misalkan saya kemas konsepnya pariwisata kayaknya bagus deh gitu loh. Jadi spontan aja gitu. Akhirnya coba oret-oret bikin desain. Kalau misalnya wisata Lombok ini saya taruh di desain. Waktu itu pertama kali saya ambil foto ada di Bandara Lama itu kan ada Gendang Belik ya yang 2 orang yang di ujung. Jadi siang-siang tak foto, kemudian itulah tak jadikan cover untuk kemasan. Pertama kali bikin pakai kemasan yang itu. Respon masyarakat terus waktu itu? Bagus, jadi mulai titip di toko oleh-oleh waktu itu langsung diterima gitu. Nah, dari toko oleh akhirnya harga kan begitu dikemas dengan bagus, otomatis harga lebih naik. Betul. Kan. Dari sanalah mulai berkembang. Itu dari tahun berapa, Ibu? Itu di dari yang mika kemudian punya kemasan. Itu di 2013 itu langsung punya kemasan. Setahun setelah. Iya, nggak sampai 1 tahun. Nggak sampai 1 tahun langsung memulai itu. Iya. Kemudian di tahun itu juga waktu bikin kemasan dus yang ada gambarnya Gendang Belik itu langsung ada 3 varian waktu itu langsung nambah 4. Jadi pertama kali kacang hijau, kemudian langsung nambah 3 varian. Jadi ada kedelai, ada mete, ada
kacang merah gitu. Jadi pokoknya pengen banget bikin kue yang pakai kacang merah. Semua kacang-kacangan yang Pokoknya kita kacang-kacang. punya di Lombok ini dimanfaatkan. Iya, pokoknya semua dari kacang-kacangan deh gitu. Jadi waktu itu berpikirnya di Lombok itu kan biji kacang kan melimpah ya, dan beraneka ragam dan semuanya jadi sayur gitu loh. Jadi kalau misalkan semua itu dibikin jadi cookies kayaknya menarik deh. Gitu. Jelas menarik karena itu sesuatu yang baru. Iya betul. Jadi ketika dan unik. Jadi ketika mulai kita menyuguhkan sesuatu yang unik dengan macam-macam varian biji-bijian ya, macam-macam biji-bijian yang diolah menjadi cookies. Jadi orang kalau misalnya biasa bikin kue kering itu kan cuman pakai mete atau almond kayak gitu ya untuk toppingnya aja gitu. Tapi ketika kita langsung menyuguhkan dengan beberapa macam biji-bijian yang aneh nih untuk dibikin jadi kue kering gitu, jadi itu langsung menarik gitu. Tapi ada saya sedikit menyimpulkan ini mungkin yang membuat Nut Safir Cookies ini terus melesat itu dari awal tadi Ibu Sayu cerita ketika di toko-toko kecil itu banyak yang tidak memperhatikan Nut Safir Cookies, kemudian Ibu Sayu membuat inovasi untuk mengemasnya lebih baik. Itu mungkin menjadi tapi strategi Bu Sayu untuk membuat Nut Safir terus melesat itu. Iya, salah satunya inovasi. Jadi, inovasi kemasan itu sangat penting gitu. Karena biasanya orang membeli barang itu kan dari casingnya dulu ya, dari kemasannya dulu, apalagi makanan ya. Orang kalau melihat makanan itu kemasannya bagus, pasti pengen beli. Nah, gimana orang supaya pengen beli lagi, rasa kuenya harus enak kayak gitu. Karena biasanya karena kita pernah ya beli makanan yang kemasannya bagus, kita tertarik, ketika kita beli ternyata makanannya nggak enak, otomatis kita nggak beli lagi. Betul. Nah, itu yang coba Nut Safir pertahankan gitu loh. Jadi kemasannya bagus, rasanya enak, akhirnya orang datang lagi dan datang lagi. Okay. Kisah sukses Nut Safir sekarang sudah berapa store yang dimiliki Nut Safir? Kalau untuk sekarang yang toko yang memang di bawah Nut Safir langsung ada 2. Jadi di rumah yang awalnya dulu kita bikin tokonya di ruang tamu, kemudian yang datang makin banyak kita pindah ke garasi tokonya supaya lebih besar. Sekarang kita bikin lebih besar lagi, jadi garasinya jadi gudang untuk storage untuk yang produk jadi. Tokonya jadi yang ruang tamu tuh digabung dengan kamar utama, jadi tokonya lebih besar lagi. Kemudian kita buka cabang di depan bandara. Kalau kerja sama, kalau di depan bandara kita kolaborasi sama teman-teman UKM yang lain, jadi ada produk yang bukan lain hanya selain Nut Safir. Tapi kalau yang di Gombong Mataram fokusnya ke Nut Safir. Tapi kadang ada sih beberapa temen yang kadang nitip ada. Dan saya baca kisah Nut Safir dulu waktu pandemi gempa itu tidak gentar gitu, bahkan jauh. Iya. Jadi waktu gempa tuh ya alhamdulillah ya, kita punya segmen pasar tuh kan nggak cuma satu toko oleh-oleh aja. Jadi kemarin waktu gempa itu kan begitu kita punya segmen pasar toko oleh-oleh aja, begitu gempa kan otomatis orang nggak mau datang ke Lombok karena takut kan. Toko oleh-oleh banyak yang tutup kan waktu itu. Nah, kita punya segmen pasar tuh bekerjasama dengan instansi, misalnya dengan Polda, dengan Auri, dengan bank kayak gitu. Nah, waktu gempa kan mereka banyak satgas ya dari luar daerah yang datang. Nah, mereka butuh oleh-oleh. Itu yang membuat Nut Safir bisa bertahan. Pas Covid kita memaksimalkan jualan online. Jadi dibantu suami memaksimalkan bagaimana mengelola website, bagaimana mengelola marketplace. Jadi toko online yang awalnya sebelum pandemi itu, begitu masuk pandemi malah naik sampai 600% omset online-nya aja loh ya. Jadi memang sangat penting untuk kita bisa adaptasi. Betul. Ya begitu keadaan seperti ini kita harus adaptasi mengikuti perkembangan zaman gitu. Kalau kita nggak ikut ya udah kita akan stuck. Ya. Sebelumnya juga Nut Safir kalau saya baca di artikel-artikel itu ketika pandemi itu Nut Safir memaksimalkan marketplace dan itu membuat penjualan Nut Safir jauh meningkat dibanding sebelumnya. Nut Safir itu online juga atau hanya di offline? Ada, cuman kita nggak kelola profesional gitu. Nah, dengan pandemi itu akhirnya kita belajar mengelola secara profesional. Nah, ternyata memang ketika marketplace itu ternyata ada strategi-strategi yang bisa kita pelajari supaya kita bisa misalkan jadi star seller misalnya kayak gitu. Jadi memang banyak hal ya kalau kita pelajari itu ternyata ada trik-triknya di situ supaya kita bisa penjualannya naik. Seperti itu.
Berarti terus berinovasi dan berkembang Nutsafir. Ya, alhamdulillah. Jadi sampai dengan COVID kemarin itu kita, kalau teman-teman mungkin sampai yang omset turun banget ya, kita omset turun cuman sekitar 19% aja. Nah, dari 19% turun, kita kemudian naik 56%. Kemudian di 2022 naik sampai 78%. Nutsafir pernah terpikir nggak, ibu saya pernah terpikir nggak, Nutsafir akan sebesar sekarang kalau melihat tahun 2012 lalu, belasan tahun lalu? Nggak masih nyangka pakai- sama sekali. nggak nyangka. Iya. Jadi ketika Tapi prosesnya pasti menyangka. sebenarnya mengalir aja ya. Hmm. Saya orangnya suka belajar gitu. Jadi kalau ada tantangan gitu ya, Oke. Bu saya nanti ini ya, oke. Saya dapat poinnya, suka belajar. Padahal saya nggak tahu saya harus ngapain gitu. Oke. Jadi kalau ada tantangan gitu, Bu saya nanti gini ya, oke. Bu saya nanti ikut ini ya, oke gitu. Sambil belajar kayak gitu. Bu saya nanti ngisi acaranya ini, temanya ini gitu. Padahal saya nggak paham gitu ya. Oke gitu loh. Nah, menjelang itu saya belajar gitu. Ini tentang apa sih? Nah, dari proses belajar itulah akhirnya bisa mempengaruhi usaha semakin berkembang gitu loh, dari proses belajar tadi. Jadi awalnya itu 2014 itu kan Nutsafir ikut Wirausaha Bank Indonesia waktu itu. Jadi ada pendampingan selama 6 bulan yang benar-benar mulai merubah mindset saya untuk oh ternyata bisnis itu harus punya visi misi ya. Dulu enggak, jualan laku ya udah gitu. Jadi ketika itu mulai belajar benar-benar yang visinya kemana sih, jadi harus fokus ke visinya dulu nih. Kan banyak tuh teman-teman yang kadang yang ini jualannya laris ikut. Gitu. Jadi begitu kita sudah ketemu visinya ya udah fokus di situ. Nah itu yang membuat Nutsafir akhirnya punya branding yang memang oh kalau kue kering biji-bijian ya Nutsafir. Jadi sampai ada temen yang ke Bali kalau mau nyari kue kacang tuh di Gomong, di Mataram kayak gitu. Karena di sana ada macam-macam gitu. Karena brandnya sudah kuat. Iya, jadi ada keunikan itu yang bikin kita punya brand kuat gitu. Dan mulai 2016 alhamdulillah mulai mendapatkan kejuaraan-kejuaraan nasional. Iya. Pertama juara Blue Band dari PT Unilever, kan enggak main-main kan. Itu kita dipromosikan sampai di majalah yang terbang bersama Garuda. Jadi kalau waktu itu orang terbang bersama Garuda itu kan biasa kan ada monitor layar TV-nya kan di masing-masing kursi itu. Ada slide-nya tuh tayangannya juara-juara dari pemenang Blue Band itu kan promosi yang luar biasa seluruh dunia mungkin ya. Kemudian 2017 dapat juara lagi nasional Halal Award sebagai UKM halal terbaik se-Indonesia. 2017 juga waktu itu iya dapat bintang 1 keamanan pangan. Kemudian 2019 itu juara Jam Krindo Award. Jadi semua di Jakarta ya, karena juara nasional. 2019 juga kan habis gempa kan waktu itu. Nah, ketika mulai masuk 2019 itu kan gempa kita 2018 ya. Itu Nutsafir coba ke Jakarta untuk belajar bisnis gitu. Kan biasanya kan kalau apa yang dipelajari? Banyak hal ya. Jadi waktu itu saya dengan capaian Nutsafir yang sudah sampai segitunya. Di atas langit bisa ada langit. Oke. Jadi harus tetap belajar. Jadi waktu itu saya ke Jakarta tuh memang belajar apa yang harus saya lakukan ketika waktu itu kan pertama kali ya kena bencana alam ya. Apa yang saya lakukan nih ketika kena bencana alam seperti ini gitu. Jadi belajar, jadi saya ke Jakarta dengan biaya sendiri selama 4 bulan. Jadi selama setiap bulan tuh 5 hari saya ada di Jakarta untuk belajar. Tiap bulan ke sana. Nah, di bulan April kemudian saya mendapatkan penghargaan untuk kategori empowering women ya, karena mungkin dilihat ya semangatnya dari Lombok datang ke Jakarta untuk belajar kayak gitu. Dari sana memang dapat ilmu juga yang kemudian saya terapkan untuk pengembangan di Nutsafir, dan kemudian memang berguna gitu loh. Apapun yang kita pelajari kalau memang kita praktekkan insya Allah akan berguna. Nggak ada keinginan untuk mengembangkan produk, bukan hanya kacang-kacangan Nutsafir menjadi cookies atau ada. Jadi memang targetnya nanti ke depan Nutsafir itu nanti kan visinya kan menjadi perusahaan pengolah biji-bijian yang unggul nih. Otomatis kan biji apa aja nih yang mau kita olah menjadi apa kan tetap aja. berbasis Tetap biji-bijian. biji-bijian. Karena kita tahu misalnya biji kacang hijau itu bisa jadi apa sih? Jadi sekarang jadi cookies ya. Bisa jadi toge, bisa jadi tahu isi kan isinya juga toge jadi kacang hijau ya. Kemudian intinya biji-bijian itu bisa diolah menjadi apa aja, menjadi rempeyek juga bisa,
Jadi saya punya planning targetnya di 2023 ini masih mulai membuat biji-bijian menjadi cemilannya gitu loh. Jadi ada yang misalkan kayak metenya nih, ada yang dipanggang, ada yang digoreng. Nah kemarin kita sudah membuat desain kemasannya. Misalnya kayak kacang tanah bisa jadi kacang bawang. Terus kemudian kacang merah kan kalau di sini kan juga cuma digoreng-goreng aja kan. Nah Dan kayak jadi, gitu loh. Jadi kita sedang proses untuk membuat biji-bijian menjadi cemilan yang bijinya itu digoreng ataupun dipanggang. Nah nanti nextnya kita membuat minuman dari biji-bijian juga. Jadi ada sari kedelai, ada sari kacang hijau gitu. Jadi masih panjang dengan satu fokus pengolah biji-bijiannya, sebenarnya masih panjang nanti untuk inovasi bisnisnya. Ini aja yang cookies mungkin belum habis Iya inovasi betul. cookiesnya Jadi itu. cookiesnya masih banyak yang bisa kita olah sebenarnya. Cuman kita memang tidak mau terlalu banyak varian rasa. Kalau terlalu banyak varian di cookies itu nanti orang malah akan bingung untuk pilih gitu. Jadi sekarang itu masih kita batasi sampai di 10 varian. Iya. Kacang mete enak sih. Iya, kemarin bestseller tuh kacang mete. Kemudian anak saya punya resep kan dari coklat nih. Cuman dia soft cookies gitu loh. Ayo Le kita gabung gitu. Saya panggilnya Le ya, itu panggilan sayang ke anak. Jadi kemudian kita gabung, muncullah coklat almond cookies dari Nut Safir. Jadi tetap crunchy tapi ada coklatnya yang perpaduan antara resep anak saya. Ini sedikit buat Tribuners yang mungkin belum mencoba teksturnya dari Nut Safir cookies itu, biji-bijinya itu masih terasa gitu. Masih terasa. Jadi di setiap gigitan itu akan hilang. terasa bijinya. Jadi iya. kalau rasa kacang hijau, butir-butir kacang hijau itu masih dan enak. Jadi Harus coba. Itu ciri khasnya Nut Safir. Jadi crunchy, kerasa biji-bijian sampai akhir gigitan. Betul. Harus coba. Lokasinya kalau di mana Bu Sayu? Kalau yang di Di Mataram, itu di Jalan Angsoka nomor 14 Gomong. Jadi di pojokan ya, ada pelangnya Nut Safir. Kalau yang di depan bandara, pas persis begitu keluar dari bandara, nanti ada bangunan di sana. Itu ada toko lele Nut Safir. Tapi Nut Safir juga ada di toko lele di seluruh Mataram ada. Kemudian Nut Safir juga ada di supermarket yang besar ada di Mataram, ada juga. Kemudian di marketplace jangan lupa, kalau yang malas pergi ke tokonya bisa pesen lewat Online. marketplace ada. Facebooknya Nut Safir bisa pesen lewat Facebooknya juga ada. Instagramnya ada juga bisa pesen lewat Instagram. Jadi semua channel bisa untuk belanja Nut Safir. Jadi nggak perlu repot datang jauh-jauh ke toko ya. Tinggal ada link tree-nya di situ. Mau pesennya lewat WA, tinggal klik WA. Mau pesen lewat marketplace, Lengkap lah. tinggal ya lengkap. Apa yang paling mudah untuk customer mau belanja Nut Safir ada. Tinggal cek di Instagram, nanti ada link tree-nya di sana. Oke. Saya penasaran Bu Sayu, sebesar apa pengaruh Nut Safir ini untuk Ibu Sayu sendiri? Mungkin dari dulu nggak kepikiran sampai sekarang jadi pembicara di mana-mana sebagai pengusaha sukses. Itu gimana? Berapa besar proses Nut Safir ini gitu? Pasti besar banget kalau Ya, namanya menuju sukses pasti banyak prosesnya. Betul. Ya gitu. Nggak mungkin prosesnya itu langsung sukses itu kayaknya Nggak. hampir jarang ya pengusaha yang langsung boom sukses gitu. Jadi memang saya menikmati prosesnya gitu, karena proses yang kita jalanin itu akan membuat kita semakin kuat ketika menghadapi tantangan-tantangan yang ada gitu. Kalau saya nganggap itu bukan musibah ya, tapi semua itu tantangan yang membutuhkan sebuah solusi gitu. Dampaknya jujur sangat besar ya, sampai waktu itu ngobrol sama anak-anak saya sampai yang kayaknya kita yang kepotang panting nih ngikutin Nut Safirnya semakin naik, kitanya yang benar-benar kewalahan untuk mengejar ya. Tapi itu tadi semangat untuk tetap belajar bagaimana mengimbangi perkembangan Nut Safir gitu loh. Nah dari prosesnya itu akhirnya kita benar-benar yang merasakan ternyata menjadi pengusaha itu nggak cuman urusan duit aja, tapi gitu mental. Tapi mental gitu. Tapi bagaimana ketika kita punya rasa syukur ketika kita bisa berbagi misalnya
meskipun cuma berbagi cerita ya, perjalanannya usaha dari Nusafir itu dampaknya lumayan besar merubah mindset orang dan iya, karakter orang untuk betul. yang mau jadi pengusaha. Ya, jadi akhirnya kalau ada yang nanya tentang perjalanan Nusafir gitu, ya udah cerita bagaimana perjalanannya yang mereka mungkin tidak perlu mengalami jatuhnya ya dengan mendengarkan cerita kita gitu. Tetapi memang akan berbeda ya, setiap pengusaha itu ketika jatuhnya begini mengatasinya seperti apa itu pasti akan berbeda masing-masing pengusaha itu. Tetapi ketika kita belajar prosesnya pengusaha itu menjadi sukses itu juga meminimalisir kita untuk jatuh gitu loh. Setidaknya Jadi sudah ada pandangan. iya, jadi kalau misalkan kita menghadapi ini kita harus bagaimana sih? Kalau kita menghadapi ini kita mesti dengan cara pengusaha sukses ini kita bagaimana sih gitu loh. Jadi tetap kita meskipun dianggap orang sukses sebenarnya menurut kita masih belum gitu loh, karena begitu kita lihat cerita orang di luar, wah itu hebat ya, itu keren ya, kayak gitu. Itu pengen kita belajar gitu loh, bagaimana sih mereka bisa mencapai titik itu. Berarti Intinya terus belajar. Dan nggak boleh merasa oh saya sudah sukses cukup sampai di sini, merasa puas diri. Tidak selesai. Karena kompetitor tuh setiap saat muncul ya. Generasi muda dengan inovasi-inovasi yang keren-keren tuh pasti terus muncul. berdatangan. Iya, dan jadi tidak pernah berhenti. nggak akan berhenti itu. Jadi kalau kita merasa cukup, habislah kita. Jadi benar-benar kita harus tetap bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Kalau ada anak-anak muda yang di seminar-seminar apa yang Ibu Sayu sampaikan ketika mereka ingin jadi pengusaha, apa yang penting yang sering disampaikan? Mental. Yang kayak yang tadi Kedua mental, ketiga mental, kayaknya sampai ke 10 mental deh ya. Karena seberapapun besar dia punya modal, kalau mentalnya nggak kuat nggak akan bisa jadi besar. Yang penting mental gitu. Karena yang namanya pengusaha itu kan tantangannya kan nggak cuma kompetitor ya, bisa jadi dari lingkungan orang terdekat, bisa jadi sesama pengusaha, bisa jadi bagaimana cara kita harus terus berinovasi. Saya itu di titik paling rendah itu kalau saya sudah kehabisan ide, itu saya paling stres. Cara mengatasinya pasti uring-uringan, iya. Aduh, pengen apa ya, ide apa ya, gelisah entah itu ide untuk cara pemasarannya, entah itu ide tentang pengembangan produknya, entah ide cara memberikan pelayan terbaik buat customer. Jadi kalau sudah mentok ide itu hal yang paling saya stres tuh di situ. Tapi bukankah Nusafir tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal seperti itu? Ya kalau dilihat mungkin seperti itu ya, karena memang setiap saat selalu ada inovasi ya dari Nusafir ya. Itu perjuangan. Iya, kalau dilihat sekarang kan memang kita lihatnya di luar begitu. Iya, karena kalau di postingan itu kayaknya nggak ada berhentinya, ada inovasi jalan terus ya kayaknya. Padahal itu membutuhkan perjuangan itu untuk memunculkan inovasi. Di balik gitu. Itu ada kekhawatiran. Iya, meskipun kadang kita mikirin inovasi itu sampai yang stres gitu ya, mikirnya sampai yang aduh gimana ya, begitu sudah jadi inovasi itu ditiru sama orang lain gitu. It's okay. Yang artinya kan mereka menuntut kita untuk terus berinovasi gitu loh. Karena ada ya banyak pelanggan yang datang ke Nusafir itu selalu bicara, saya senang nih sekarang belanja di Nusafir karena kalau belanja di tempat lain itu udah bosen gitu, karena mungkin kurang inovasi ya. Nah, apa yang disampaikan customer tuh betul-betul jadi PR buat saya gitu. Jangan sampai orang itu bosen sama Nusafir gitu. Jadi benar-benar masukan ketika mereka mengeluhkan tentang produk yang lain. Nah, itu benar-benar yang peluang buat Nusafir untuk iya, itu rahasia yang tersampaikan ke Nusafir untuk jadi PR gitu. Jadi gimana caranya orang nggak bosen nih sama Nusafir gitu. Modal awal Nusafir berapa dulu? Kemudian sekarang omsetnya mungkin? Iya. Modal awal dulu itu sekitar 3 jutaan lah. 3 juta. Sekarang pakai oven tangkring, pakai kompor, bikin adonan pakai tangan. Jadi kalau pagi itu tangannya mulai kesemutan ya karena capek ya. Masih cetak sendiri, semuanya dilakukan masih sendiri ya, pemasaran sendiri, pencatatan juga ala kadarnya sendiri.
Berarti dulu belum punya karyawan sama sekali, Ibu Sayu yang Dibantu menjalani. sama pembantu aja. Sekarang karyawan berapa, Bu? Untuk saat ini kita karyawan ada Total. 17, ada 17. Kalau sama tim bandara sih 27 ya, hampir 30 orang ya. Cuma kalau untuk Nusafir sendiri 17. Omset deh sekarang. Omset Boleh sebut angka, boleh tidak juga. kalau dari awal saya udah naik berapa persen ya? Intinya dari juta ke M deh gitu. Oke. Terakhir Bu Sayu, apa yang mau disampaikan untuk Ibu Sayu di 18 tahun, 13 tahun ya Nutsafir? Baru 10 tahun. 10 tahun. Sekarang masuk 11 tahun. 11 tahun yang lalu, dan apa yang ingin diharapkan untuk Nutsafir ke depan? Ke kamera. Jadi Nutsafir itu kan punya merek Nutsafir ya. Itu sebenarnya ada filosofinya. Jadi waktu itu memang kita pakai mereknya Nuts ya. Nuts itu kan kacang ya. Jadi kami di kemasan tuh ada tagline-nya Homemade with Love. Nah kemudian waktu itu kami masih pakai waktu itu UD Safir. Nah sekarang sudah pakai CV, Safir Indoraya. Masih tetap pakai Safir karena Safir itu kan permata ya, permata yang bagus lah menurut saya gitu. Jadi filosofinya itu butiran kacang diolah dengan cinta bisa menjadi butiran permata, yang artinya Nutsafir ingin menjadi besar, karena kalau menjadi besar itu otomatis akan berdampak banyak orang yang bisa menikmati, bisa bekerja di Nutsafir, dan rantainya kan panjang ya. Kalau Nutsafir itu semakin besar, otomatis kan beli biji-bijian ke petani kan juga semakin banyak, yang artinya mensejahterakan kehidupan petani juga. Jadi rantainya akan panjang nih kalau Nutsafir menjadi semakin besar. Jadi harapannya ketika Nutsafir menjadi besar itu bisa berdampak lebih banyak kepada masyarakat sekitar lah. Itu saja. Itu saja. Dan kita berdoa, dan saya yakin Nutsafir akan terus punya rantai-rantai yang akan mengikat orang-orang di sekitar, bukan hanya orang sekitar, tapi semakin menusantara dan mendunia bahkan. Amin, amin. Insya Allah kalau nanti sudah mulai buka cabang, ya paling enggak target kita sih kita mau buka cabang minimal di 5 kota besar Indonesia ya. Apalagi sekarang kita sudah mulai kerjasama dengan lokal Asia, kita sudah ke ke Australia. Nah kemarin kita juga ada pameran di Singapura bersama Bank Indonesia. Jadi tanggal 23 sampai 25 April ini yang sedang jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa nanti mampir ya, ada pameran di Singapura. Udah dijumpai di Singapura aja Nutsafir. Ya, jadi nanti bisa mampir ke standnya Bank Indonesia, jadi ada Nutsafir di sana. Kemudian buat ini kan lagi Lebaran ya, betul. promo dikit ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah mudik keluar dari Lombok, mungkin lupa nih kasih tetangga atau sahabat kerabat yang ada di Lombok, Nutsafir siap, tinggal WA aja, nanti Nutsafir yang kirimkan. Atau sedang ada dimanapun, mau kirim kemanapun, kita siap mengirimkan kayak gitu. Jadi benar-benar Nutsafir ingin memberikan pelayanan supaya customer tuh nggak perlu repot, tinggal WA aja, pesennya apa, transfer selesai, mereka nggak perlu repot mengirimkan produk yang mereka mau kirim kemana saja. Jadi dari Jakarta mau kirim ke Sumatera bisa. Aman Nutsafir. Aman. Oke, kita terakhir penutupan pakai tagline-nya Nutsafir apa? Cooking with love. Homemade with love. Homemade with love. Oke, Tribuners, kita cukupkan bicara hari ini, bincang hari ini. Tentu ini sebuah inspirasi untuk Tribuners semua yang ingin memulai usaha dari cerita Ibu Sayu Wibawati, founder Nutsafir Cookies. Jadi saya Laila Toniam pamit undur diri, dan Ibu Sayu Wibawati, founder Nutsafir Cookies. Nutsafir Cookies, Homemade with love. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu Sayu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.